Film superhero terbaik yang ngalahin Avengers Endgame. Selamat malam semuanya. Beda opening kali ini bro, karena kita bahas Asyap. Asyap. Tapi itu udah lama gak dipakai ya? Iya makanya, padahal gue udah dulu kan sempat viral kan. Iya. Terus udah jadi terbayang-bayang tuh di otak Riz. Gue udah berhasil menyingkirkannya. Sekarang jadi muncul lagi anjir. Tapi setelah nonton ini lu gimana Fet? Terpingkal-pingkal ya. Suka berarti ya? Maksudnya pas nonton seneng gitu. Iya sih, ada terhibur. Happy feeling. Terhibur sih Riz. Kan biasanya kan kalau film jelek bisa kesel juga. Iya. Tapi sini lu happy dah seenggaknya. Gue juga nonton sama temen gue tuh di Discord Fet. Seru banget bro. Kayaknya gue salah nih. Kayaknya emang harus nonton itu sama temen. Iya biar bisa diketawain bareng-bareng kan. Iya. Bener sih. Tapi first impression lu juga apa Fet? Maksudnya ketika reaksi kan, kalau ekspektasi gitu ya, kalau ngeliat Asyap Man dari dulu trailernya aja gue ngeliat kayak ya elah. Gak usah dari trailer Riz, dari nama Riz. udah kenapa harus Asyap Man ya, maksa banget ya. Lumayan apa ya, sedikit kaget sih karena kan ini lumayan lama ya Fet ya. Maksudnya udah trailer pertamanya itu aja 2020 bro. Oh 2020. Iya. Maksudnya film ini tuh udah delay berkali-kali. Dan juga salah satu sebabnya dia bilang sih ya, karena pandemi kan 2020. Terus pengen dirilis 2021 akhirnya. Tapi gak jadi lagi. Karena ada varian kedua apa gitu. Atau PSBB atau PPKM yang kedua tuh. Terus diundur lagi sampai sekarang. Dan gak jelas kan tadi mau rilis di bioskop tuh. Akhirnya rilisnya malah di platform streaming Prime Video. Gue kira karena udah rilis di bioskop, akhirnya rilis di platform streaming. Iya makanya gue juga kayak emang udah pernah keluar di bioskop belum ya? Ternyata nggak jadi. Itu filmnya di direct oleh Atta sendiri, gila sih. Gimana coba menurut lo untuk film yang pertama kali dia baru direct, terus dia nggak ada basic film sama sekali? Jujur maksudnya nggak sampai buruk banget loh. Iya, gue malah kan? Kayak anjing, kayak gue maksudnya ini gue nahan diri nih ya, maksudnya kayak nggak menghujat banget karena gue tahu kayak gue nggak bakal bisa sampai kayak dia. Iya benar. Walaupun ya pasti ada campur tangan kiri kanan orang lain ya. Cuma seleranya bagus juga gitu. Visualnya visualnya masih mantep sih menurut gue, karena ketika nonton tuh ya visualnya masih oke, apalagi kayak yang di lingkungan yang miskinnya tuh bagus. Ini tuh. Kita nggak sarkas nih ya. Nggak anjir. Yang di lingkungan miskinnya bagus tuh, visual sama sinematografinya, lightingnya bagus semua. Tapi menurut gue emang kayaknya sih dia nggak bisa storytelling aja sih. Iya. Jadinya hancur gitu. Secara visual sih oke sih, enak dilihat semuanya. Benar. Gerakan kameranya juga ketika yang transisi pertama kali tuh yang di air tuh, yang pas dia naik ke atas terus dia masih kecil, tuh bagus. Itu oke tuh. Iya, terus yang dia ngitar juga, yang temennya pengen main bola kan, disuruh main bola, pas ngitar terus temennya udah nggak ada lah, pada kemana temennya. Itu bagus semua tekniknya. Itu juga oke Riz, yang pas dia transisi mau didandanin, tahu-tahu latar tempatnya kayak berganti kan kiri kanannya. Menurut gue itu oke sih, kayak gue kaget sih. Transisinya kreatif ya. Iya, gue kayak grafisnya gitu, keren juga lu. Iya makanya. Tapi secara ininya filmnya menurut lu gimana? Yang bikin jelek dah? Pasti dari ceritanya sih kalau menurut gue sih. Ceritanya sih nggak jelas ya. Iya, nggak mau ceritain apa gitu. Gue aja masih bingung. Dia tuh sebenarnya punya kekuatan super apa enggak? Iya, soalnya di beberapa scene kayak ada dia kuat banget. Terus tiba-tiba nggak bisa apa-apa gitu kan. Iya. Terus teman-temannya juga kayak, lah kok lu kuat sih nggak gitu kan, yang adegan mobil tuh. Iya bener. Sama gue ditahan aja. Kan rambutnya. Rambutnya gue kesel banget dah. Jadi inget gak jelas aja. Kenapa? Gak ada tujuannya bro. Itu pakai wig apa gas sih? Wig lah. Itu semuanya pakai wig pasti. Anjing, kesel banget gue ngeliat rambutnya bro. Sumpah dah. Yang jadi lurus gak jelas banget itu sumpah. Itu adalah plot film tergak jelas sih pernah gue lihat. Kayak mau ini dah Samson dia terus gak bisa dicukur lagi. Aduh, goblok banget dah. Gitu, masa bohong jadi lurus aja rambutnya. Goblok. Aduh. Tapi emang paling parah story sih menurut gue, emang gak jelas banget. Kayak ada di sini terus tiba-tiba ke sini mau nyeritain ini ke sini. Kayak nggak ngerti si Asyap Man itu sebenarnya mau ngapain. Kayak dia pengen viral lah, dia pengen inilah, nggak jelas gitu tujuannya apa. Paling selanjutnya yang mau kita bahas, sisi positifnya tadi udah belum sih? Positifnya sih udah tipis-tipis ya, tapi apalagi udah tipis-tipis sih. Sebenarnya nilainya yang mau disampaikan bagus menurut gua. Pahlawan bagi kalangan yang miskinnya kan tuh. Soalnya kan pengen dihancurin kan rumahnya. Di beberapa pembicaraan juga sebenarnya oke juga Riz. Kayak misalkan nggak butuh kekuatan super gitu buat jadi pahlawan ya kan.
Tapi kalau komedinya kita belum bicara komedinya bro. Menurut lu gimana Fet komedinya? Komedinya sih emang ada yang hit and miss sih menurut gue. Ada beberapa yang kena. Kebanyakan miss ya. Iya. Tapi emang ini gue gak bisa ini sih. Gue harus bilang kalau targetnya itu bukan kita sih ini Fet. Kita harus ngetes kayaknya di Sripijaya Riz. Nah itu dapat. Tadi gue pengen ngomong gitu juga. Pasti ngikik kalau di Sripijaya itu wah. Itu makanan yang mereka banget nih film-film kayak gini. Tapi gue pengen bilang ini targetnya bukan kita sih Fet. Pasti anak-anak yang nonton YouTube-nya Atta itu. Iyalah pasti. Karena jokes-jokesnya bener-bener jokes bocah. Dan juga semuanya tuh kayak storyline-nya, CGI-nya atau berantemnya gitu semua tuh kayaknya untuk 13 tahun lah. Soalnya kan mereka masih belum bisa membedakan kan yang film atau sinema yang bagus dan yang buruk seperti apa. Itu sih. Mungkin nextnya kita harus bahas momen lucu dan zero logic. Aja. Ini lumayan main banyak sih. Banyak sih. Tadi kita udah jelasin beberapa sih kalau zero logic kayak gitu ada banyak kan. Tapi gue ada yang lucu Fat, gue ngakak nonton sama temen gue. Si bapaknya Kiara kan tuh yang politikus. Dia ngasih tunjuk kan kalau dia tuh mengawasi kamu. Saya tuh mengawasi kamu selama ini. Dia ngasih tunjuk yang foto anak-anak kecil di jembatan sama Ate lagi tidur ditodong. Ya sama pistol ya. Iya. Gue ngakak anjir. Lucu banget deh, maksudnya untuk membuktikan kalau dia mengawasi Atta, ya udah lu foto aja lah Atta lagi beraktivitas gitu, si Zulnya lagi beraktivitas, maksudnya lagi tidur nyenyak ditodong pakai pistol aja di foto. Jadi kayak acara-acara SpongeBob aja. Lucu banget. Gak nyadar lagi. Iya. Aduh. Terus ada lagi ya Attanya datang ke pesta ulang tahun kan, si bosnya tuh. Iya. Terus dia kayak ada dikasih duit. Flux cup aja. Oh iya. Masa bikin video hoaxnya Flux cup di dubbing. Yang dubbing Miley lagi. Anjir. Aduh, ini sumpah nih harus nonton rame-rame sih. Kayaknya dah bener-bener bisa diketawain rame-rame ini. Masa bikin video hoaxnya Flux cup. Iya makasih ya Pak ya. Gini nih, saya paling romantis. Saya akan mengusir semua warga-warga yang di desa saya. Gak jelas banget deh. Tapi itu banyak ini ya, banyak anak-anak, maksudnya keluarganya dia juga ya. Oh iya, yang dia jadi kecil itu juga kan keluarga dia kan, yang dia masih kecil. Oh Zul yang masih iya kecil. Benar. Terus yang di yang naik kursi roda. Iya benar. Terus itu ada tapi tuh? Kenapa ya? Tapi kenapa kursi roda ya? Kalau dipikir-pikir. Tahu. Biar orang dramatis. Biar takut giniin orang cacat atau gimana? Oh enggak, ini Riz. Maksudnya biar orang cacat aja berani ngedukung gitu. Iya. Menggerakkan yang lain. Udah anak kecil difabel lagi ya. Iya. Combo. Tapi ada cameo bro. Stanley kalah cameo sama ini. Panji Petualang. Oh iya. Anjir gue lupa loh. Ngapain? Yang ini yang digigit kan? Iya. Digigit ular tiba-tiba nongol anjir. Cameo Stanley. Tadi gue pengen bahas battle sama musuhnya yang out of nowhere dia tiba-tiba punya serum kekuatan super, anjay. Iya sih itu. Tidak dijelaskan apa-apa tiba-tiba serum kekuatan super. Padahal kan sebelumnya memang misalkan dia emang mau jadi villain kan dijelaskannya ini kan cuma pengen ngegusur. Iya. Ya maksudnya orang-orang kaya gitu kan. Yang pengen menjadikan apartemen gitu, musuh masyarakat kecil. Iya. Toto ini jadi punya serum anjir. Jadi kuat. Terus pas pakai disuntik, tiba-tiba lampunya nyala anjir. Lampunya nyala biar dramatis anjir. Ini jadi apa, ada apa sih? Tanduk-tanduk ya? Oh iya. Lumayan lah itu si Jaya Shadow-nya lumayan bagus. Yang terakhirnya dilema nih. Ini nih best moment berarti. Ngikutin Batman ya. Tapi kalau Batman kan di dua lokasi yang berbeda dan dia disuruh milih dari awal tuh. Aduh jadi kebayang anjir. Pas lagi kamu selamatin Aisyah aja, lari. Kamu selamatin Kiara aja, lari lagi. Padahal deket anjir. Iya. Ya udah masih ada 20 detik, 10 detik satu orang masih bisa, Bro. 5 detik. Iya. 5 detik keluar, 5 detik masuk masih bisa. Dia malah mondar-mandir. Anjir. Padahal maksudnya deket itu, kalau buat lu yang pada nonton tuh lu pasti tahu dah. Itu cuma beberapa langkah doang si Kiaranya. Itu ngeselin banget aja. Orang udah mau selamatin Aisyah. Keluar selamatin Aisyah, selamatin Kiara. Anjir. Beberapa kali itu sampai dari 20 detik sampai 1 detik. Terus 1 detik kan. Iya. Yeah. Dia teriak, bingung. Blar meledak. Anjir tiba-tiba keluar bawa dua-dua. Satu di bopong ya. Iya lu 20 detik ya bingung mau nyelamatin siapa 1 detik tapi dapat dua-duanya. Berarti kayaknya itu ditutup dengan, maksudnya
biar kita tidak usah bertanya-tanya kali, Riz. Kayak memang ini filmnya tidak usah dicari pembenarannya, kayak dia punya tenaga super apa enggak, emang udah dikasih lihat, udah ini udah nggak masuk akal, udah nggak usah dicari tahu. Iya sebenarnya kan dia pengen bikin kayak intens gitu kan, aduh Atta bisa nggak nih menyelamatin keduanya, tapi nggak masuk akal gitu. Segitu aja untuk Asyap Men. Dengerin terus podcast Opini Tengah Malam, subscribe di Noise di YouTube, dan kunjungin website Opini Tengah Malam, follow di IG dan Twitter. Bye bye, selamat malam.